Selamat datang di Jago Mancing bersama gue Miko Mangayo dan gue Kinur. Dan sudah kedatangan Jokels. Anjing. Kiblat internet masa kini. Kiblat anjir. Gimana nih Pak? Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik bang. Lu pertama kali nih datang ke podcast. Nggak podcast sih, interview ini pertama kali. Kalau interview sih kayaknya pertama kali nih. Oh iya? Kok lu mau? Kesini kalau lu mau? Wah sebenarnya bang, lu nggak ngundang gue yang ngajak juga oke. Soalnya gimana ya? Masa muda gue yang ngeliat kalian ini. Anjay. Jadi lu nonton Adu Apa dulu tuh muda? Iyalah salah-salan lah. Serius lu? Gue sih nggak kepedean ya. Iya. Tapi pas gue ngelihat video-video lu, gue seperti melihat ketololan gue di masa lalu gitu. Mirip-mirip nih outputnya nih. Outputnya Nih gue nggak ngejilat ya, tapi lu itu salah satu akar dari komedi gue. Gue nggak ngejilat ya, gue nggak mau ngejilat mereka nih ya. Sorry aja nih, biar mereka nggak kesombongan. Enggak. Apa. Enggak, tapi kalian emang ngebangun komedi gue waktu remaja lah waktu itu lah istilahnya. Apa yang lu tonton dulu? Ya konten lu berdua lah. Hampir semua? Nggak hampir semua sih. Gue awal ngeliat kalian tuh. Gimana awal tuh lu? Pasti yang itu tuh yang main Dota. Bugil. Pelet nur. Kalau yang lu sikat gigi tuh, itu lu kan ya? Iya. Yang sikat gigi kan? Itu paling lama berarti. Ya, itu paling lama. Itu kawan gue waktu itu masih sekolah kelas STM kelas 1 gue. STM kelas 1? Berarti dulu kelahiran 2000? Kalau kelahiran 98? 96 gua. 96 ya? Nggak beda jauh lah, beda 2 tahun lah. Iya, gua ngeliat, ya itu gua ngeliat lu pada. Nonton dari yang sikat gigi tuh? Itu ya ada yang kawan gua ngasih tahu tuh. Nah dari situ gua sering liat video kalian. Tapi pas yang layarnya juga lu nontonin. Apalagi pas layarnya itu gua lagi getol-getolnya bikin konten juga kan waktu itu gua di YouTube. Oh itu lu bikin juga? Oh lu ada konten di YouTube? Dulu zaman-zaman nama kawan sekolah gua, Salome Squad. Salome Squad. Kayak gue pernah nonton. Lu pernah denger gak? Iya, anjing. Oh iya body gigit gua. Iya, anjing. Oh, lu yang pakai motor. Iya. Iya. Pansen muka lu gak asing. Gak asing. Baru terus ke flashback. Oh ya lu yang pakai motor ya. Bener. Soalnya kalau nggak salah lu pernah komen dah. Buset, apaan tuh? Itu Hiu. Buset dah. Hiu. Anjing. Aduh anjir. Pasang umpan. Pasang umpan ya? Gimana cara pasangnya? Gue kagak paham nih. Putar-putar aja di kayu. Belum pernah. Lu pernah mancing? Iya. Rumah dekat Ancol. Ya ampun bosen bang, ikan mulu bang. Iya makanya tuh zaman video 6 detik tuh. Iya, kita Iya, Fine. bener. Itu legend berarti lu. Itu cuma beberapa video doang bang, terus gue kayak punya kesibukan masing-masing kan, udah pada lulus sekolah kan. Jadi ada yang kuliah, ada yang kerja, jadi udah pada bikin video lagi semenjak itu. Ya, sama berarti Adu Apa juga segitu darinya. Cuman kan seenggaknya Adu Apa udah istilahnya OG YouTuber. Lau ya kan berdua kan tidak sukses tapi. Gak sukses tapi. Original gangster YouTuber. Kalau sukses gue udah kaya banget gue. Nggak kagak kerja gue. Masa sih bang? Seriusan. Kecil Pasang tuh. dulu lempan. Gimana caranya ini? Gua tutorial dulu dong. Bikin semiko nih. Iya, coba contohin dulu. Gini. Masukin ke kail. Udah sangkutin, nanti kailnya lu kendorin, pancingannya lu lempar. Coba Kinur gimana tuh? Ngajarin lu. Apa gila? Iya. Empan. Ini kan simbolik kan kepada para sepuh YouTuber, kepada yang Berak. generasi selanjutnya. Nyari referensi juga waktu itu di video itu Salome Squad. Iya. Gue ingetin nggak Salome Squad. Soalnya kalian berdua kalau nggak salah pernah ngekomen video Salome Squad ya, kayak gue lupa waktu itu apa komennya apa, kayak itu tahun 2014 kalau nggak salah 2015-an deh. Tonton segitu tuh. Lu masih STM tuh? Gue masih STM kelas 3 waktu itu. Jurusan mesin? Jurusan elektronika industri. Cuman karena gue bego ya kan, kagak nyambung gue. Terus akhirnya lu lanjutin kuliah? Iya, lanjutin kuliah gue. Manajemen? Mana lu berarti? Psikologi? Hukum. Yoi der. Makanya lu berani nyenggol-nyenggol pemerintah? Iya enggak dong. Kan gue lihat dulu maksudnya nyenggolnya kritiknya secara apa nih, ya kan? Apa harus sesuai dengan undang-undang dong kan, kalau kritik harus membangun kan. Bener. Kata Pak Prabowo. Sorry. Sorry. Gue pasang nih tiga-tiganya ya. Pasang.
Maksudnya sama di sini belum ada yang gacor. Karena lu nggak bismillah. Bismillah gue udah salawat. Lu wah. Cuman emang dolanya nih, Wak. Empangnya kadang. Gue kendorin nih ya. Lebar biasa aja ya gini. Apa? Nice time. Balik lagi ke Salome gitu ya. Oke, gue ngerokok boleh ya? Boleh. Gue ngerokok boleh. Mie mau. Alkohol ada nggak alkohol? Ada, mau. Tadi gue mau bawa kawa-kawa, ada bacaan tidak boleh bawa alkohol di situ. Kayak kawa-kawa juga siang masalahnya. Oke, lanjut. Terakhir nonton kalian tuh waktu itulah, waktu gue kuliah waktu itu kalau salah konten kalian tuh yang minum alkohol tuh. Iya. Ya kan? Ya makan kita minum alkohol. Iya itu tuh gue udah lama karena gue bukan apa ya, gue sibuk kuliah juga waktu itu sih. Nah tuh sampai akhirnya lu mutusin bikin Jokels. Ini kan baru kan Jokels nih. Jokels baru 2023. 2 tahun. Kalau nama Jokels sudah lama dari Kaskus ya. Dari zaman gue main Point Blank, main Kaskus itu udah lama Jokels. Jokels, Fufu Fafa itu emang sangkatan ya. Iya, awal dari situ. Terus gue baru buat aktif konten ya 2023 tuh. 2023 konten? Iya, gue baru. Mulai di Instagram dulu? YouTube, live stream gue. Oh, live stream? Langsung live stream. Di Salome Squad? Enggak, di akun pribadi Jokels. Itu udah gede ya, subscriber? Sepi banget, makanya gue berhenti 3 bulan dah. Gue live stream tuh rutin ya kan. Berapa yang nonton? Pulang gawe, 3 orang. Oh, mending video call sih kalau iya, mending 3 orang. 2 sepupu gua, 1 kawan gua, udah itu yang nonton. Akhirnya mutusin kayak buat short kali ya. Karena lagi rame kan short kan. Waktu itu gua belum pernah punya TikTok sama sekali tuh. Gua baru buat 2023 itu April. TikTok lo? TikTok gua baru bikin April 2023. Nah itu lu bikin Jokels berarti sendiri itu? Sendirian bang, semua bang. Tapi teman-teman lama lu pernah nanyain nggak? Teman-teman gue udah pada sibuk semua, udah ada yang berkeluarga, udah ada yang punya kerja sendiri, ada yang jauh kerjanya, jadi udah pada mencar. Paling kalau ketemu kayak setahun sekali kayak bukber gitu doang, tau gak lu? Oh iya. Walaupun rumahnya pada deket kan, namanya udah pada keluarga gitu ya. Jakut Pride nih. Yoi, Der. Dari itu tuh Jakut tuh jauh banget loh dari sini. Jauh cuk. Ya lumayan. Nggak lumayan jauh. Kalau ke sini lumayan jauh sih, ya. jauh. Tapi bang jauh. Nah, kalau teman-teman lu yang sering bikin konten, iya. ada tuh yang berdua. Si Gue nggak tahu namanya. Pajar Nonos yang ada biasa di video gua. Iya, yang bikin konten channel. Ya itu alumni Salome Squad juga tuh. Oh itu dia. Iya, kalau itu tetangga gua, dia dari kecil, rumahnya dekat rumah gua, beda gangan doang dah. Gawe juga dia. Anak band dia, DJ. DJ deh. DJ Der. Anjir. Sorry bang. Terus lu ajak konten mau deh, masih mau? Mau. Dia seneng malah kayak gitu. Tolol-tololan. Tapi kan di Jokels ini umurnya baru ya? Baru bang. Tapi lumayan bisa nge-grab masa internet sekarang lah. Maksudnya bercandaan gua tuh dulu kayaknya terlalu dini ya? Iya. Untuk internet kali ya? Mungkin iya, bener. Bisa jadi. Karena jokesnya anak muda zaman sekarang lebih absurd lah, lebih gila daripada gen milenial ya. Sekarang kan yang lagi itu Gen Z nih, Gen Z. Walaupun sebenarnya dalam umur gue masuknya milenial kali ya. Ya masih. Tapi istilahnya sama ya. Tapi gue ya istilahnya masih bisa berbaur karena gue dibilang milenial ketuaan, kemudaan, dibilang Gen Z ketuaan. Istilahnya gue generasi tengahnya lah. Jadi gue bisa masuk jokes dari milenial bisa, ke Gen Z bisa gitu loh. Sibukan berarti apa nih? Ngantor aja sama konten. Ngantor? Iya. Berarti belum bisa mandiri nih dari konten? Kalau untuk konten belum bisa mandiri bang. Pengen tapi? Pengen. Ke arah sana? Pengen. Kenapa lu termotivasi untuk independen? Bosen bang, ngantor bang. Lu tau lah gimana jadi budak korporasi aja. Iya. Ngikutin aturan. Yoi. Aturan yang kita nggak mau. Nggak mau, bener. Mau nggak mau ngikutin. Kalau weekend gini libur. Baru bikin konten tuh biasanya. Kadang sih malam, ya pokoknya seluangnya gua. Kalau gua lagi nggak capek, gua hajar. Yang susah di mana? Di ide sama teknisnya sih bang, karena kan gue sibuk waktu juga kan. Tapi kan maksudnya secara konten kan nggak yang perlu effort production banget kan? Iya. Nyari bahannya pak. Nyari bahannya, ide bang susah bang. Apalagi kan gue nggak pernah mau stuck di harus sampai. Itu kenapa tuh kayak gitu tuh? Nah lu kurang rapet, jadi lu buntel-buntel dulu di situ. Harus pakai sari rapet ini mah. Kalau abang-abang di gangan gue pakai biskuit tuh lu biasanya umpan. Macem, tergantung ikan. Tergantung ikannya ya. Gue juga baru tahu pakai nutrisari. Kayak gini. Ada nutrisari. Karena pakai spirit sama insto aja lu. Iya.
Ikannya biar sange. Panter nggak bisa panter? Bisa pakai panter bisa. For F. Bau. Tapi lu doyan panter? Kagak, itu cuman kayak jokes doang. Meme. Gue minum roda gila aja berani cuma satu pipet, nggak mau sefull coy. Bengek bang. Karena gini tuh minuman harganya 1.000 ya. Iya. Zaman kita kecil kan gope ya. Iya. Masih gope. Kok bisa kagak kegerus inflasi sama 10 tahun gitu loh. Mengutamakan konsumen. 1.000 kan di Madura. Berarti Madura kan nggak mungkin dapat dari Madura 700. Mungkin 700 lah, dia dapat 300 lah ya kan. Iya. Rp300. Ini minuman mungkin harga HPP Rp300 lah. Berarti minuman sehat untuk seluruh masyarakat, Bang. Jadi nggak cuma orang-orang kaya doang yang harus sehat, Bang. Lu tau nggak sih yang bapak-bapak yang minum satu gelas gede? Wah, itu anjir campur susu. Iya. Itu kuli-kuli, biasanya kuproy-kuproy. Gue bilang, Nur ini mah ginjal udah bermasalah, mukanya pucat gue. Kuat minum itu. Tapi gue mau nanya nih. Apaan? Boleh. Lu kenapa rebrand A2P ini? Kenapa nggak masih nama asal-asalan? Awalnya apa ya? Awalnya ini biar gampang buat brand. Iya. Asal-asalan tuh terlalu apa ya? Terlalu kiri. Iya, terlalu kiri. Kalau buat brand dulu Ya. Mereka milih-milih. Dulu kan brand milih-milih, kan lihat namanya asal-asalan lah. Ini mah orangnya serius kagak orang namanya asal-asalan. Gitu. Terus kayak udah kita mulai kerja di industri kreatif yang kayak agensi, PH. Memang harus diganti sih ini nama karena ini menentukan rezeki sih. Benar. Karena jujur ya walaupun brand kita banyak kayak dulu ya, cuman nggak yang gede banget gitu, tapi bisa hidup lah gitu, masih bisa bertahan hidup dong, tapi tidak bisa memperkaya diri. Gitu. Ujung-ujungnya kan kita harus kerja lagi untuk menuhin dapur lah. Karena kalau lu hidup sendiri kan masih aman, tapi kalau lu udah punya anak. Benar, berkeluarga ya. Berkeluarga itu nggak aman lah untuk konten tuh udah susah gitu. Kayak rebrand deh. Rebrand nih jadinya ada A2P ini ya. A2P. Idealisnya udah nih kemarin gitu. Sekarang kayaknya udah harus mikirin plan gimana caranya bisa grab market, tapi ternyata market sekarang lebih random lagi. Sekarang market lebih random, Pak. Lihat Jokel kok bisa sama grab nih kata gua. Nah, gue malah mau balik aja dari pertanyaan lu tadi tuh. Gimana caranya di Jokels tuh bisa di reach out lah sama brand? Maksudnya dalam artian ini kan konten lu sampah ya. Kiri banget lah. Iya. Gue sebagai ilustrator gue seneng liatnya. Tapi untuk di mata brand tuh meyakinkan. Mungkin kalau kayak Grab masih bisa masuk lah. Brand apa yang udah lu pegang selain Grab? Skincare sih banyak. Scientific. Yang kemarin tuh unboxing pakai celurit. Gue udah tahu alasan kenapa pakai celurit. Tahu gue. Karena dia orang Madura ternyata. Pakai banyak celurit di rumah lu kan. Gak ada yang tahu gue orang Meksiko, Bang. Tapi bener gak sih korelasinya orang Madura tuh pasti punya. Ya itu cuman kayak buat ini aja sih, kayak pajangan sih, kayak istilahnya. Kok pajangannya serem banget ya? Iya. Licin-licin banget semuanya. Iya, mengkilap banget. Kayak cuman simbolik lah, istilahnya menjaga tradisi lah, Bang. Bukan buat kayak apa macam-macam. Berarti yang Madara bokap? Sebenarnya dua-duanya. Bokap nyokap Madara? Ya, cuman kalau nyokap tuh lebih kayak gua keturunan Madura, cuman lahir gede di Jakarta. Nah lu tuh tadi saya skincare tuh, ini udah aneh banget menurut skincare tuh masuk di Jokels tuh aneh sih. Mereka nge-approach lu gimana tuh? Iya. Sebenarnya nggak gimana-gimana sih, mungkin karena kemarin konten gue viral yang waktu bikin di Batam itu ya. Jadi udah mulai banyak tuh yang nawarin tuh waktu itu. Ya mungkin dari situ sih Bang. Udah gitu mungkin nggak ngerti gue dari brand itu memandang konten di Jokels seperti apa emang reach-nya bagus apa gimana, gue nggak paham sih. Apa cuma angka doang apa gitu. Cuma angka doang, iya. Soalnya gue kadang kalau ada brand hire gue, reach out gue tuh sekarang, kayak gue nanya dulu udah tonton konten-konten gue belum. Pasti. Sama itu pertanyaan gue. Yang kedua, kalau misalkan mau nego sih bongo gitu ya. Cuman harga gue dari 2020 gue masih begini nih, masih sama nih. Nah lu kan berarti udah harus nentuin red card juga kan sama brand ini? Iya dong. Red card tuh berarti udah ada? Udah ada. Gimana lu, maksudnya dari pekerjaan lu kan? Ini makanya paling nanti habis selesai ini red card lu gue kasih ke Kinur nih. Sama invoice kalian kali ya? Iya bisa. Gak bercanda. Nggak, gimana caranya lu? Tadi kan pekerjaan lu bertolak belakang banget nih sama yang lu lakukan. Ini sekarang benar ya? Bener kan? Berarti mulai menentuin red card itu lu belajar lagi sendiri? Belajar sendiri sama banyak lihat-lihat di platform kayak YouTube, TikTok, IG, sama paling nanya-nanya ke yang sesama konten kreator juga gitu loh. Paling sih nanya gitu sih Bang, biar nggak kesesat Bang. Gue banyak dengar cerita ya konten kreator baru tuh banyak yang disesatin juga ya. Banyak. Di konten kreator daerah tuh banyak yang dibego-begoin. Iya. Gue lagi ada sempet bego juga ini, dibego-begoin sama satu brand. Sebenarnya gue udah kerja sama mereka sebelumnya. Yang pertama lancar tuh. Nah yang kedua ini udah sekitar 2 bulan lebih, 3 bulan kali.
belum turun, invoice gue belum cair. Serius lu? Iya. Sampai sekarang tuh belum. Sampai sekarang. Gue kontak sih bilangnya dia masih lagi banyak itu juga ya, karena bukan gue doang. Ternyata yang dibegoin gini, banyak konten kreator di IG apa TikTok juga yang kena. Makanya gue masih nunggu aja sih, kalau enggak ya surat somasi. Kalau nggak shout out langsung. Langsung. Digituin sih. Ini mau gua spill di Twitter. Anjir, spill di Twitter. Bahasa sekarang banget itu anjing. Apa gimana nih, Mas? Gimana Mas? Mungkin di zaman modern ini udah nggak harus misalnya konten makanan yang masukin makanan gitu. Nggak harus gitu sih Bang. Itu gua setuju. Sekarang kan marketing nggak ngikutin apa namanya? Arus iya, satu nis bener. Dia udah bisa, yang penting orang ini reach-nya oke, mungkin view-nya bagus atau emang gimana kan, aktif juga komunitasnya kali apa gimana. Bisa masuk mungkin dari situ. Mungkin brand yang lihat dari kayak gitu ya. Cuman kan gue nggak paham karena bukan perspektif brand gue kan. Tapi kan gue kalau gue sebagai orang iya, lo kan sebagai orang gue ngeliat nih, ini yang mana konten brand, mana konten unbranded kan. Ya kalau konten brand udah pasti kelihatan lah, minimal ada produk yang nongol gitu. Nah lu meyakinkan produk-produk ini tanpa hashtag, tanpa caption harus apa-apa tuh gimana? Sebagai anak baru nih di internet. Paling ya nawar aja sama agensinya sih. Ini paling cara main gue begini nih, mau nggak sesuai niche gue gini-gini. Gue pernah nyampe bener ada brand yang nggak sesuai niche gue, dia mau maksain gue sampai harus madepnya gimana lah, ngomongnya tuh bener-bener gitu banget apa gimana. Itu kadang gue malah kurang serp kayak gitu. Gue jadi bikin tapi nggak ikhlas gitu. Tapi butuh uang, kayak bukan gue banget gitu loh. Kalau gue bukan gue banget kayaknya jadi nggak dulu deh ya. Ada yang nawarin barter. Barter ada aja sih Bang, ada aja. Lu terima? Enggak. Bagus. Jangan merusak harga lu sendiri. Iya. Tapi kalau kayak UMKM kayak gitu. Oke sih, mungkin kalau kayak bantu kawan apa oke lah. Cuman kayak korporasi gak oke lah. Anjir masa iya barter lu aja. Kalau UMKM gue support. Bahkan kadang kayak lu kirim barangnya gue beli deh. Bener. UMKM apapun ya kan. Tapi kalau kayak lu punya PT coy, udah bayar pajak, kok bisa ngajak barter gitu. Kemarin lu katanya dukung 02 lu dapet. Anjing, kagak ada anjir. Nggak ada. Wah, nanti nama gue masuk yang di Twitter tuh anjing. 20 ya kan, The Jokels mendukung 02 anjing. Bercanda gak pernah Jokel. Berbau politik itu udah gak pernah berarti. Maksudnya konten politik? Ya ada cuma 1-2 paling. Ada TNI itu 1-2. Yang mukanya diplastikin. Cuman gue nggak mau fokus konten gue di politik karena mungkin udah banyak lah sekarang konten politik. Gue relate sama lu Bang. Waktu lu bikin Bugil Sandes kan. Tunggu, tapi sebelumnya Bugil Sandes apa Bugil Sunda XXX sih anjing? Bugil Sandes. Karena waktu itu bocah-bocah gue bilangnya Bugil Sunda XXX. Sama kalau orang bilang kan karena Sundais. Iya. Dia orang nggak bilangnya Sunda, Bugil Sunda. Iya, bocah gue waktu itu lu nonton Bugil Sunda XXX ya? Namanya yang Falcon tuh ya kan. Sandes tuh ini akun gamer bocah di Facebook. Apa tuh artinya? Bocah main game. Iya. Upload di Facebook, nama akunnya ini Sundais. Itu gue pakai. Nah, balik yang tadi nih Bugil Sunda nih makanya. Karena orang waktu ngambil kayak konten bekal Kenzo, itu tuh orang nanggapnya kayak gue beneran ngasih bekal ke anak gue kayak gitu tuh nggak? Nah, itu sama tuh. Padahal maksud gue kan itu sarkas, ironi loh gitu loh. Gue padahal ngeledekin orang-orang yang kayak gitu sebenarnya kan. Nah itu gue paling bingung ke market situnya sih, apalagi ya bocah-bocah yang di bawah umur ya. Mereka nganggapnya itu bener. Gue bikin konten Bang kan ada di TikTok tuh bikin kontennya dia penyewaan iPhone. Nah gue bikin parodinya sewa celurit. Iya makanya. Nah buset Bang, gue nyampe Jumatan Bang, pulang Jumatan. Bang, sewa celurit Bang, sewa celurit. Banyak banget Bang. Nah itu alasan Bugil berhenti. itu sama ditungguin tiap Jumatan. Jadi kayak tadi Jumatan nih. Habis Jumatan mungkin sholat sunnah pulang kan? Iya. Gua sampai beres-beres masjid. Biar mereka nggak nungguin. Dia mau balik nih. Anjing, bocil. Gue beres-beres dulu deh. Bantuin gulungin karpet di luar. Masih nungguin. Anjing. Nah yang paling epicnya lagi, mereka udah tahu rumah gua. Karena dekat rumah gua ada lingkungan sekolah kan. Sama. Nah itu udah kayak, wah ini umurnya udah gak sehat nih, karena udah ngeganggu keluarga gua. Udah kayak gua udah gak mau udah kan. Oh itu salah satu alasannya ya? Salah satu alasannya itu yang bikin gua udah ngeganggu banget. Karena gua bikin itu kan untuk nge-sarkas ya. Bener, sama. Rando. Saat itu tuh. Ayo masuk my friend. Rando dan kawan-kawan maksudnya dunia internet saat itu tuh gua kayak benci banget nih sama orang-orang ini kayak. Bener, sama. Fuck lah, lu kayak
bikin gamingan tolol. Iya. Ngomong kasar. Iya, Gitu. Gue sarkasin. Iya. Nah, penonton muda ini nih, anak-anak SMP itulah. Iya, Yang benar. target market gue tuh nyasar. Bener, sama ya. Dan mereka tuh nganggap itu tuh serius. Serius, Beneran. benar iya. Mungkin gue ngeliat dari Bugil Sandes juga kali contohnya ya. Gue bikin kayak gitu tuh sampai sekarang ya karena mungkin itu juga ya. Gue kan bikin video yang sarkas, ironi, tapi gue sebenarnya punya tujuan loh di video itu loh. Yeah. Tujuan nyindir, cuman gue nggak mau sindiran, gue tuh jelas. Yeah. Paham nggak? Kayak jelas kayak kalau orang nonton kan langsung wah nyindir nih ketahuan nih. Yeah. Kalau gue kan nggak kan, gue kayak bener mainin peran orang goblok itulah, tolol itulah ya kan. Walaupun gue emang sebenarnya nyindir, maksud gue kalau orang yang paham mah, wah orang ini nyindir nih atau sarkas ya kan. Cuman yang nggak paham bang, buset dah. Di rumah gue nyampe, udah bang, sewa celurit bang, nyampe ke nyokap gue anjir. Sewa celurit anjing. Kau berarti belum apa-apa. Iya, nyokap gue keluar. Yus, lu itu ada yang sewa celurit, maksudnya apa anjing? Gue padahal nyindir anak-anak tolol yang apa basis-basis tawuran tolol itu kan. Maksudnya gue nyindir mereka kan. Malah diseriusin. Masa diseriusin anjing sama anak bocah? Kalau mau gue dulu cuman kayak pas Bugil berhenti kayak, kok Bugil Sandes sama Nyanyi Malon nggak pernah upload video lagi? Cok, dia nontonin. Anjir. Terus yang lu ngevlog tau gak lu? Iya. Oh, gue lucu banget itu. Yang ayo kita beli Raja Wali dulu anjing, kita mau ke Raja Wali. Gue lu anjing. Zaman dulu kan Intis nggak terkenal. Iya, dulu Raja Wali tuh Raja banyak tuh Wali. zaman dulu tuh. Murah coy. Berapa 25 apa ya? Zaman-zaman kita sekolah dulu tuh Raja Wali. Raja Wali, anggur merah. Anggur merah, biasanya cap tikus. Topi miring. Epek-epek. Epek-epek. Epek-epek ada gak lu? Ada epek-epek. Epek-epek. Topi miring. McDonald. Biasanya belinya di warung Madura tuh dulu tuh. Ya warung ucok. Kita warung ucok, masa anjing. warung jamu kagak jelas dulu. Iya. Kalau gue dulu warung-warung biasa Madura gitu bang, cuman jualan dia. Oh iya. Bang Raja Wali, Donald, iya. Donald. Dulu gue malah sempet diundang Layaria tau. Dulu gue ngupload di Facebook ya konten YouTube Salome Squad gue itu. Dulu gue kenal sama Dion Widi Putra. Dulu gue satu komunitas sama dia. Dilihat lah sama dia, di notice kan. Wah bagus nih Yus, kata dia, komen segala macam. Apa DM. Gue bilang gini waktu itu kan. Gue nontonin Layaria juga sama kawan-kawan gue kan. Yus coba, kata kawan gue, coba lu chat Dion aja, ajakin bisa nggak? Akhirnya gue ngechat tuh, sempet diundang. Akhirnya udah Yus, datang aja ke kantor, udah di tempat tanggalnya. Gue rencana bertiga mau berangkat nyong, sama kawan gue tuh Reja Hadi. Si Reja ini ada acara keluarga nggak bisa, akhirnya gue berdua doang kan. Hadi ini orangnya introvert banget nyong. Akhirnya apa? Yus gue malu banget Yus, nanti nyampe sono ngomong apa kata dia. Gue nggak datang dah. Akhirnya gue sendirian tuh. Wah gue nggak jadi dah, nggak jadi datang. Oh jadi datang waktu itu. Di Cilandak kan waktu itu ya, kantornya kan? Iya. Kita bisa satu universe tuh kalau lu datang. Iya, kalau datang. Mungkin waktu itu. Mungkin belum ditakdirin bang waktu itu bang. Berarti masih satu roots lah. Maksudnya gue kan, guest star gue dari kemarin tuh anak Layaria semua lah rata-rata. Cuman secara timeline masih satu roots nih. Iya, secara nggak langsung mungkin ya. Jadi kayak lu ngeliatin gue juga pernah nontonin lu untuk jadi reference komedi gue gitu. Ternyata cuma balik-balik doang ya. Mungkin ada multiverse yang dulu, mungkin kita udah bersatu bang. Mungkin ini multiverse beda lagi bang. Iya, kalau di Marvel kan. Ini jujur-jujurnya gue juga nggak tahu kalau Jokers tuh nontonin A2AP zaman dulu. Gue nontonin dia juga gitu. Iya. Tapi lu nontonin gue ya? Salome Squad. Karena viewer gue dikit bang. Ya, tapi kayak cuman paling banyak tuh 4.000 5.000 apa? Ya kalau itu lumayan. Iya, kalau itu lumayan, Kalau itu lumayan. Tapi buat kita ya itu fresh gitu kan. Iya. Nyari yang maksudnya kan satu niche nih. Tolol lah. Iya. Gilanya lah. Tololnya iya gilanya. Wah, ini bagus nih orang nih. Jadi sini nggak? Karena panutan gue waktu itu kan kalau nggak kalian, yang luarnya ya Filthy Frank. Ya, Filthy Frank. Iya, waktu itu ya. Gue juga Filthy Frank sama Easy itu. Bocah sekarang nggak tahu bang, tuh Joji. Tahu Joji. Gak nonton. Ini tuh dia. Filthy Frank. Kalau nonton kena mental. Cuman kayak sekarang tuh gue ngeliat, nggak tahu kenapa ya, komedi sekarang tuh jadi terbatas sih. Gue nggak tahu gimana tuh bang. Jadi takut. Mungkin pengaruh dari sistem dari UIT kali bang. Mungkin ya. Iya, semenjak UIT itu gue jadi nggak berani untuk sarkasin orang. Kan kalau dulu gue langsung personal kan yang gue serang. Iya benar. Lu gue udah nggak main tren tuh. Gue nggak suka sama Rando. Rando ya benar. Gue ngomongin langsung gitu. Tolol. Gue bikinin gitu. Ibarat ada mukanya di video gue bikin gitu. Kayak Easy nggak suka sama Dunia Manji gitu. Iya. Langsung tuh dibikin tuh. Kayak gitu kita langsung nyerangnya langsung perpribadi, personal aja. Nah semenjak UIT tuh kayak gue nggak berani lagi deh. Iya. Karena ini
menurut gua nih undang-undang udah kayak sendal jepit. Benar. Atas bawah kena. Atas bawah kena, iya. Gak kuat dasarnya apa nih? Gue banyak banget bang, banyak banget. Lu kan hukum nih. Konten yang udah gue ide bang segala macem. Pas nanti gue ngobrolin sama kawan gue nih gimana menurut lu? Wah bahaya nih. Nanti lu bisa kena ini. Banyak banget bang konten yang kayak gitu. Udah ide, udah rampung nih kan. Kayak wah ini terlalu kacau sih idenya sih. Nanti yang ada lu bisa kena semprot gini. Yang kedua kan karena mungkin masyarakat kita kan terlalu nikmat sama konten yang safe, aman ya kan. Kayak konten tuh harus bermutu, apalagi konten kreator tuh harus mendidik. Bukan tugas kita, coy. Iya anjir. Lu udah di sekolah sama di rumah ada orang tua. Pemerintah kagak didik kita. Ngapain kita didik masyarakat? Bukan tugas kita. Kita aja lapar cari makan sendiri. Bener. Kena pajak kita bayar sendiri. Cari kerja sendiri, tapi pas udah dapat dimintain pajak kan anjing. Anjir. THR kena potong pajak kan tai ya. Halo Mayor Teddy, masuk Mas. Udah bukan mayor. Oh, let call. Sorry. Nah itu semenjak undang-undang ITE itu jujurnya gue nggak terlalu berani untuk mainin internet sih. Makanya sempat vakum kan. Waktu itu sempat stuck kayak mau bikin apa ya lagi ya. Satu udah nggak tahu tren internet. Iya. Kita kan ketinggalan 2 tahun ya. Iya. Abis COVID lah. Iya bener. Lu sempat nggak konten ya lama ya. Setelah COVID tuh kayak anjir nih trennya apa. Tapi COVID gue masih on karena gue masih live stream. Saat itu Saweria tuh beta testernya A2P salah satunya. Oh waktu lu live stream ya? Iya. Fitur-fitur kayak maraton, sleep. Di lu duluan tuh? Di gua dulu. Dan gua yang ngajuin gitu. Foundernya lah gitu. Ini bikin inilah. Nanti gua tester nih. Nah makanya rame tuh waktu COVID tuh. Sampai gua bikin charity apa segala macam tuh rame tuh. Nah yang mutusin lu kayak libur dulu apa emang pakai kesibukan apa emang gimana? Sibukan. Lu udah capek kerja, ngonten juga ya kan? Udah apalagi kerjaan lu ngonten juga kan sama aja kan? Kayak udah buntu nih Nur, ngapain? Nggak ada reference lagi gua untuk nggak ada tenaga lah. Karena mungkin waktu awal lu ngonten buat happy bang, terus pas nyampe sini kayak kok happynya kayak hilang lama-lama kayak cuman monoton doang gitu kan? Benar. Gua ngerasain sih jadi burnout kali ya. Iya benar. Udah habis di kantor. Bener, iya. Di rumah konten, aduh. Iya. Dulu lu ngedit juga happy ya kan? Lucu nih. Sekarang lu gawe ngedit juga. Gawe ngedit. Pulang ngedit lagi. Udah burnout banget, iya pastilah. Misalnya Kidur ngedit kayak gue suruh nulis sama gue suruh tampil gitu kayak. Iya. Tadi pagi di syuting Nur, capek banget ini gue. Energi udah habis di kantor kan. Kecuali mungkin lu pagi kurir Shopee, malam yang konten enak tuh. Seru tuh. Beda kan? Beda. Iya. Ini perjalanan kru mengantar 100 paket dalam waktu 3 jam. Bener. Ngebut banget itu. Satu kecamatan diputerin sama dia. Nah di sini nih 2025 mulai lagi nih. Nah apa yang mutusin lu kayak kita konten lagi deh? Nah di kantor tuh udah nggak terlalu banyak konten, makanya lu tanya Oh iya. Nggak pernah konten bang. Iya makanya kok Froyo kok sekarang udah nggak kayak dulu kan? Gue bilang udah cari duit sekarang. Iya. Maksudnya lu siapa sih bisa hidup dari konten? Iya. Kalau sebuah perusahaan mah tidak akan bisa hidup. Benar. Kalau perorangan mungkin masih bisa hidup lah ya. Perusahaannya ya realistis lah nih cari duit. Industrinya begini kita ngikutin industri gitu cari duit. Benar. Nah mumpung energinya udah habis buat kerja. Senang-senangnya kan udah nggak ada. Iya. Udah kita mulai. Weekend lah, Sabtu Minggu. Tapi kok konten lu yang di short kayak Reels TikTok gitu kok malah banyak kayak bocah-bocah Proyonion gitu, bukan muka lu sendiri gitu. Karena kayak emang pas makan gila yang bikinnya, itu bikinnya mana anak kantor sih. Kantor bikinnya. Iya, ngambil jam abis kantor pulang dikit bentar. Gua ngetek dulu gitu. Itu kan bikin makan gila kan. Iya. Miko udah kagak mau makan gila. Gua udah di tahap gua udah ngeliat matangan ini gua udah tahu rasanya. Udah karena lu udah 7 tahun, Pak. Oh iya. PTSD. 5 season makan gila dulu. Udah tahu lah rasanya. Baunya tuh udah nempel nih. Baunya kayak gua nyium whiskas udah trauma gitu. Wah udah nggak kuat tuh, gue kasih muntah gue bilang. Dari kemarin sih banyak yang kontek-kontekin ya, tapi kan kayak gue nggak tahu nih harga di luar sekarang tuh gimana ya untuk sekelas gue, cuman mereka tuh kayak ngerasa ini masih bisa nego nggak ya bisa, cuman lu main TikTok juga sih? Main. Hitungan TikTok ini sih mirroring sih. Iya mirroring, berarti fokusnya di Reels. Kejar di Reel dulu. Soal TikTok tuh udah kayak bahaya banget coy, nggak bisa sembarangan. Video gue banyak banget bang, lu set. Itu alasan gue kenapa ada dua akun kan. Yang das ya? Iya, karena ya itu kan gue di-banned berapa kali anjir. Namanya TikTok kan itunya ketat banget kan. Benar. Makanya gue lagi proses upload aja tuh bisa gagal gitu. Waduh, makanya gue kayak buat kayak sparean lah. Kalau takut kenapa-napa lah akun ya kan. Soalnya 2AP udah kena 2 kali tuh strike. Iya, ya kan? Sekali lagi hilang katanya. Udah ada bacaan warning belum? Udah ada, akun warning. Hilang-hilang itu akun warning.
Tapi ada sih gue lihat di TikTok tuh yang makan tikus, tau nggak lu? Ada. Itu gitu orang gila. Gue ngeliat yang di tempat sampah, tikus tempat sampah sama dia diambil. Kecoa, cicak. Iya ada tuh. Itu orang gila sih. Maksudnya gue respect lah sama dia. Gilanya iya. Cuman gue nggak tahu kenapa ya. Maksudnya dia aja bisa lolos, tapi gue tuh yang masih lebih aman dari dia nggak lolos cuy. Coba mungkin ada sesuatu. Komit atau apa? Iya bisa kali ya. Muntah kali bang. Komit tapi kalau gue ini apa? Challenge berbahaya. Oh, gue pernah juga kena dapet yang video gue makan tempat sampah tuh. Itu juga nggak bisa 2 banding lagi karena di TikTok kena itu melakukan berbahaya. TikTok ya, kalau di TikTok kita harus ngakalin bang. Ngakalinnya gimana lu biasanya? Paling kalau bahaya kayak itu gue bikin akun kedua salah satunya alasannya. Kalau tiba-tiba. Jadi kalau misalnya ada menurut gue konten gue yang kayaknya nih TikTok nggak bisa diterima nih, gue uploadnya di akun kedua. Terus gue kasih hashtag fake, palsu, fake ya gitu-gitulah. Biar algonya karena kan TikTok itu bukan otomatis itu dia dari AI itu yang kayak AI yang bermasalah. Sama kadang suka nggak kebaca iya. Stand up, mau nyoba stand up. Gue pernah nyoba open mic sekali ya, ngebom parah anjir. Malu gue. Kapan ya, tahun kemarin apa? Oh iya. Kan bini gue yang ngomong kan. Gue punya bini nih sebelumnya nih. Gue udah nikah. Sekarang udah cerai? Aku sebenarnya sebelumnya lu bilang. Halo sayang. Bang Miko yang ngomong ya. Lu bilang sebelumnya nih. Gue pikir konteksnya ya udah bubar. Jangan gitu dong. Lu udah nikah sekarang? Udah nikah. Udah berkeluarga. Baru 1 tapi. Oke, nggak apa-apa. Kamu kan lucu nih kayak gini. Bisa nggak kalau di open mic, gue stand up gitu. Coba lah gue bikin materi segala macem. Ikut lah open mic gue di Jakut tuh. Tahun kemarin udah setahun lah. Ngebom parah anjir. Normal pertama. Iya sih, wajar sih. Wajar. Kalau langsung jago, bingung iya. Lu udah baru belum jago anjir. Lu katanya baru open mic, kok rapi banget. Paling gue mau nyoba lagi, cuman ya nggak tahu kapan lah. Gue juga banyak orang yang kayak lu kenapa nggak stand up nih? Gue tahu bahwa gue kemampuan menghafal gue tuh buruk lah ya. Iya sama. Penulisan gue mungkin masih bisa lah. Kayak ngangkat keresahan apa segala macam tuh masih bisa. Tapi mungkin efek kebanyak coli sama mabuk kali bang. Stand up itu kan nggak jauh-jauh dari inilah, dari nulis, terus ngafal kan, ngafal materi. Lu harus tahu bohong kalau lu nggak hafal materi, lu pasti lu ngeblank kan. Nah gue tuh nggak bisa ngafal. Gue tuh tipe komedian yang ada situasi apa, gue bisa nih nge-tweetnya nih, spontan aja gitu. Improve. Jadi kalau untuk stand up tuh kayak gue belum berani nih. Satu, mental gue daripada ngebom parah ya kan. Lu pernah berarti? Pernah mau nyoba, tapi nggak pernah nyoba. Panggung gue. Sampai datang ke komunitas itu stand up Indo Tangsel yang paling dekat dari kantor. Gue datang kali ya nyoba. Datang dulu deh lihat. Wah anjing banyak juga yang ngebom ya pas gue sampai sana. Iya, open mic emang banyak yang ngebom sih, emang tempatnya ngebom. Jangan kan maksudnya yang buat gue yang pemula. Maksudnya yang udah lama-lama aja masih bisa ngebom. Iya, yang lama-lamanya pada ngebom, yang udah sering masuk TV apa-apa masih ngebom. Masih ngebom, berarti kayak. Cuman gue gak mau kayak buat nyoba nanti sampai masuk lomba gitu-gitu, nggak, kayak cuman buat have fun aja, terus emang potensi gue ada nggak di sini gitu loh, gitu aja sih. Nah itu berarti kan salah satu exit plan lu. Salah satunya itu. Bini lu gawe berarti? Enggak? Buka warung. Kayak warung makanan. Warung Maduro? Enggak, warung makanan gitu, warung kopi sama makanan. Makanya lu bilang tadi masih ngikutin arus karena ada perut yang diurusin ya? Iya dong. Kalau lu bujang mungkin udah yakin banget ya? Kalau bujang gue udah ngepang bang. Udah kayak, makal gue mau. Udah ibon mulu gue di sini gini nih. Gue belum punya anak kan ya, jadi mungkin kalau gue punya anak kayak lu berdua, kayak Bang Okim nih, mungkin gue pasti beda perspektif gue, secara ide pasti beda sih. Itu pun kenapa gue udah nggak segila dulu kan gue udah punya anak sih. Iya. Maksudnya kayak nggak tahu apa yang merubah gue, maksudnya anak di itu anak udah lah biarin aja tetap ada gitu ya. Walaupun sampai gede kan nggak nanya. Kalau anak lu tau bisnis ya gimana ya nggak apa-apa. Berarti dia tau bapaknya seniman. Benar. Kenapa harus malu gitu? Tapi gue mau nanya nih bang, kenapa lu nggak Bugil Sandes ini lu matiin semua nih videonya nih? Udah aku matiin semua. Iya, maksud alasannya kenapa nih? Karena itu yang pertama itu. Satu enggak, YouTube tuh gue kena strike. Oh lu kena strike. Ini kalau gue aktifin, hampir semua video A2P itu luar kuning. Nah. Dinyalain juga tidak ada manfaat. Oh berarti YouTube seketat itu ya? seketat itu. Sekarang iya banget. Oh, sangkain gue masih chill gitu, masih Si AI-nya tuh udah lebih pintar dari dulu. Lu kayak lagu copyright tuh kita banyak. Yang dulu kan kita reference lagunya kan pasti copyright kan. Maksudnya belum banyak kayak sang atlis segala macam yang lu langganan bisa diupload ke YouTube gitu. Atau kayak YouTube musik video free no copyright gitu. Itu mana ada. Nah, hampir semua video gue dari awal kan pakai lagu Jason Mraz apa segala macam itu masih ada tuh. Masih bisa ya. Iya, makanya tuh kayak
ya udahlah kita stopin nih daripada channelnya hilang, videonya juga tidak menghasilkan, dan kayaknya agak bahaya juga kalau gue nyalain sekarang. Bahayanya takutnya banyak yang ngeklip gitulah. Ngeklip. Oh, dipotong doang Iya, terus tanpa konteks. Tanpa konteks, yang tanya orang lain anjing kita nggak dapat apa-apa. Banyak sih Bang, video gue juga banyak digituin. Iya, video gue apalagi di Instagram ya. Di Instagram tuh rulesnya masih belum kayak TikTok. TikTok ada video yang sama, itu pasti kena flag. Iya. Nah di Instagram enggak bisa viral sama punya lu. Misalnya gue kayak Bakal Kenzo tuh. Ada yang re-upload juga Bakal Kenzo sama. Viewernya malah banyakan dia waktu itu. Terus yang bikini bottom. Malah banyakan yang reshare dari yang viewernya daripada video gue yang asli. Kalau IG emang masih IG masih gitu sih, masih bebas. Cuma bahaya kebebasannya nih. Iya. Ngobrol. Mancing buat tentang ikan Mik ya. Iya, bukan Tentang apa ikan, dong? tapi Tentang bagaimana mengisikan mengosongkan pikiran dari keberisikan yang ada di otak kita. Apaan kita berisik juga di sini, Bang. Kita paling berisik. Iya, kita paling berisik, bawa-bawa lain pada diem tuh. Nah, kalau ikan kan bisa kita beli di luar kan. Silaturahmi kayak gini kan kalau cuma di rumah doang nggak seru. Benar. Harus bisa sambil sebat apa Iya. Nah, tapi nanti lu cek dulu ya, takut selangkangan gua kelihatan gua pakai kolor aja. Kok bisa? Iya. Lu khusus nggak pakai sempak Yus? Kok bisa sih lu gak pakai sempak? Ngadem lah. Lu Cisauk gerah ini. Kok bisa habis junub lupa nggak pakai sempak? Cisauk gerah, Bang. Adem juga, Bang, lebih sehat juga kalau kata Lalu, dokter. ngelepasnya di mana? Emang nggak pakai dari rumah. Jadi di KRL tadi usur. Bener kata lu, kalau lu gak punya bini lebih gila lagi. Gue Iya. tolol sih. Ini bukan kayak gila, lebih ke tolol. Kok bisa gak sempakan dari rumah? Mungkin nanti dicek dulu kameranya. Begini penampakan titit Jokels. Iya, anjing. Bulu kedua bikin anda tercengang. Tapi masih punya biji, nggak kayak yang itu. Emang ada ya? Tadi guys kita apa? Jumatan. Temboknya tuh jatuh nyong ke pala Miko. Pembatas sekat. Itu tebel lagi kan, tripleknya segini nih. Itu jatuh ke pala Miko nyong. Terus pas jatuh, bocil-bocil ngomong, triple kill aja, gue ngakak aja. Bapaknya marah, lu pada ngapain sih gitu? Gue pengen marahin, dapetin bocah kagak mau ke masjid lagi. Udah lah, yang penting gue Depan gua bocah kan. Iya. udah gue ambil sisi Positifnya, Iya, ini ada bocah, kepala Miko. bocahnya nggak kena gitu. Gua masih bisa nahan mungkin gitu. Fungsi gua hadir di situ untuk menahan tadi tuh. pembatas sholat. Gede banget. Itu tuh bray. Gue juga kaget, gue kira plafon yang rubuh. Iya cuy, itu 3 meter kali 2 mah ada itu. Itu lo mau namanya dikasih Jumat berkah itu namanya, Bang. keberkahannya. Keberkahannya tembok. Triplek. Gua tuh sebengan itu. Triple kill. Langsung Sopan triple buat kill bocah-bocah ya? anjing. Langsung dikasih skin alok lu anjing. Maksud gue relate sama Bugil Sandes loh Bang. Karena kan pertama gue mainin ini karakter sebenarnya kan. Benar. Gue aslinya lebih asli, maksudnya lebih nyantai loh orangnya, nggak sekonyol kayak The Jokels itu loh, gimmick Jokels itu loh. Makanya gue bikin gimmick Jokels, gue bisa bedain mana gue yang pribadi, mana gue yang karakter itu gitu loh. Gue sama kayak lu ya, Miko sama Bugil Sandes kan beda kan. Beda. Nah itu yang mau gue tanyain tuh, lu gimana tuh Bang nanggepinnya Bang, maksudnya? Waktu itu ya, waktu lu zaman-zaman Bugil Sandes ya, apa emang lu seneng orang anggap lu Bugil Sandes, apa emang lu nggak suka, apa gimana, terus nanggepinnya gimana lu? Kalau gue sih ngeliatnya sebenarnya seneng enggak ya? Karena gue merasa dieksploitasi sama Kino di situ. Korek Pak, kalau tadi seneng enggak, udah pasti enggak lah gitu. Karena siapa sih mau jadi orang tolol, tapi gue merasa happy aja. Gue happy bisa nyerang seseorang Iya, tanpa orang itu harus baper gitu. benar. Karena yang ketika gue serang tuh jadi merasa terhibur. Iya. Mungkin ya buat Iya. gue ya. Jadi kayak ketika gue nge-roasting orang, gue atau nge-reach orang gitu, gue nggak pakai cara dengan makian atau apa. Gue pakai pendekatannya dengan komedi. Ini lu tuh lu tuh setolol ini anjing sampai gue omongin. Lu diomongin orang yang mungkin lebih tolol daripada lu. Berarti Iya, kan anjing. harusnya lu malu lah dengan kelakuan lu gitu. Jadi kayak gue nanggepinnya gue santai aja. Santai aja. Cuman yang posisinya yang bikin gue gak nyaman tadi kayak udah gue sampai ke rumah tuh, tahu rumah gue nyamper itu udah ranah pribadi nih. Ya kalau gue di situ sih Bang, banyak Bang. Ya makanya yang bikin gue gak nyaman adalah ketika orang nggak bisa tahu antara realitas sama kehidupan nyata, Bener, sama internet gitu ya. Mereka jadi nganggap bahwa gue tuh Bugil Sandes yang gimana. Benar, iya. Kadang live stream aja Bugil Sandes mana? Ini udah hampir 11 tahun. 2000 berapa tuh Bugil Sandes 2018, 7 tahun lah. Iya. 2000. Oh 18 itu udah stop. Iya, 2016, 2015. Ya, 9 hampir 10 tahun lah ya. 10 tahun stop. Iya, kok lu bisa otak lu masih menyimpan memori
sesuatu yang bodoh gitu. Ketika mungkin 10 tahun yang lalu umur taruhlah 15. Sekarang kalau umur lu 25, lu masih setolol umur lu 15 gitu. Karena lu mungkin ngeliat perspektifnya dari lu sebagai Bugil Sanes Bang ya. Karena gua kan sebagai viewer lu nih. Itu Bugil Sanes itu simbol internet pada waktu itu Bang. Jadi bener-bener diinget sampai sama kayak orang kenapa masih banyak yang pakai meme Filthy Frank gitu-gitu, Pinggai. Kenapa masih inget padahal udah lama banget kan ya. Mungkin sama kayak itu Bang. Ya, karena ya. Iya, Bugil Sanes karakter simbol yang benar-benar ngelekat banget. Karakter waktu itu kan gak ada yang kayak gitu model-model di Indonesia. Semua mau main ganteng. Iya, mau main ganteng, main aman. Editan rapi. Serba dulu tuh lebih ke korporat banget lah. Istilah gayanya ya. Beda sama kalangan Gen Z sekarang yang maksudnya lebih absurd. Dan sekarang menurut gua kebebasan itu nggak bisa didapat kayak dulu ya. Iya. Dulu tuh menurut gua masih lebih bebas dan lebih nyaman gitu loh untuk lu mau melakukan komedi jenis apapun gitu dibandingin sekarang. Malah yang sekarang udah ngerasa bebas, kenapa para kreator tuh malah jadi kayak dulu gitu loh main aman. Tapi sekalinya tolol lu kelewatan. Kelewatannya gimana nih? Contoh. Tolol tuh ya? Nggak tolol, aku cuma ngomong doang, lu yang ngomong. Kok gue yang ngomong? Pancing gitu. Pancing bro. Lu kepancing. Gue cuma bilang lah gitu atau gitu. Lu bikin konten giveaway, ngasih duit, ngasih handphone. Dikitnya ada orang anak kecil minta duit ataupun orang susah bergantung nasib sama lu. Ya lu jangan marah. Benar. Yang konten lu buat dan create dan ciptakan di internet realitasnya tuh kayak gitu. Dan mereka tuh nggak bisa nyampe ke realitas itu. Bahwa membedakan iya, benar. Di situ cuma bikin konten gitu. Lu tuh mungkin bikin konten hanya untuk memperkaya diri lu gitu. Benar, iya. Untuk nyari atensi gitu. Jadi banyak kan sih kayak gitu sih. Banyak kan? Tapi ketika ada orang minta sama lu, lu jangan marah. Lu udah membuat diri lu, personal branding lu tuh iya kayak gitu. Kayak gitu loh. Ya sama kayak dulu Bugil Sanes ketika gua marah, mungkin gua dulu belum ngerti personal branding itu seperti apa segala macem. Ya posisi gua, mungkin gua dulu tidak marah, tapi ketika sudah sampai ke rumah apa segala macem, wah ini menurut gua nih udah bahaya. Udah ganggu. Karena iya. mereka udah bener-bener masuk ranah pribadi kan, iya. Bisa ngebedain dunia internet sama dunia dunia asli nih. Iya. Lu kalau mau di internet so asik sama gua nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau kayak tiba-tiba, Niko ya, gua selalu bilang enggak, bukan. Oh lu nggak nyaman tuh kalau gitu iya, sama orang. Siapa ya? Sombong banget lu anjing. Bukan sombong, maksudnya dalam arti kayak sorry ya, kayak lu tuh anjing. Dia enggak sombong, tapi kayak lebih. Ya lu kalau udah tahu gua enggak usah meyakinkan Niko ya gitu kayak Jokers ya. Lu kan udah tahu ini di Jokers kayak gimana gua ketemu Vino Gebastian. Vino ya kok pakai mixer lagi. Emang ada berapa Vino sih di dunia ini nih? Kalau lu yakini bahwa gua visual lu sebagai Miko ya lu, Bang Miko apa kabar? Udah sesimpel itu aja. Mungkin kayak make sure aja kali Bang, kalau takutnya beda orang gitu kan, kayak bukan Bang gitu, takutnya beda. Bukan Bang, salah orang. Iya. Panik sendiri dia. Apa? Gue pernah kayak gitu tuh ya. Sekarang lu siapapun masih bisa disomasi gitu. Benar. Bahkan stand up komedi aja salah ngomong bisa kena kick total-totalan Twitter gitu. Iya. Kayak ibaratnya lu ngelakuin kesalahan kecil, tapi kayak lu seolah-olah dilakukan penjahat sama dunia maya gitu. Penjahatnya dalam artian kayak lu tuh kayak melakukan tindak pidana kayak korupsi habis-habisan. Mau kopi hitam. Harga gue udah air putih, Bu. Gue Indomie goreng aja telur 2. Indo Cafe ada Indo Cafe? Kayaknya ada mungkin. Pokoknya kalau susu udah gak apa-apa dah. Oh ya udah. Kalau udah anggur merah, Bang. Iya, masa gak ada mabok? Orang salah ngomong di stand up aja tuh bisa dikorek sama masa lalunya kayak gimana. Menurut gue nggak fair gitu. Karena dia tuh melakukan tindakannya bukan kalau emang dia merkosa orang. Benar. Merugikan orang lain lah istilahnya. Merugikan orang lain dalam artian kriminal ya. Iya. Kalau mungkin orang lain cuman kayak misalkan lu kesenggol handphone lu jatuh pecah lu kan masih bisa ganti gitu. Iya. Tapi kalau kayak kriminal udah narkoba apa segala macam. Benar. Merkosa orang, ngambil kotak amal. Itu kan merugikan orang banyak gitu ya. Benar. Lu ngejas. Sekarang kan banyak yang netizen yang jago-jago banget nih. Iya. Sampai nyari masalah lu kayak gimana, turunan lu seperti apa. Iya. Lu udah anak di doxing. Nah, itu menurut gua sekarang nggak fair gitu. Karena ranahnya menurut gua udah terlalu bahaya nih. Iya. Makanya sekarang gua mainnya mencoba untuk relate untuk lebih aman, tapi gimana sih sebenarnya gua sama pemerintah tuh gua geram banget. Tapi gua nggak bisa. Sama bang. Sama ada kayak beberapa kreator tuh pengen banget ngomongin orang, tapi kayaknya ini nggak aman dah. Gue setiap yang kemarin isu gede tuh yang awal RUU, terus Omnibus Law segala macem tuh gue udah ada ide konten segala macem yang bener-bener panas sebenarnya. Terus gue mungkin direm sama teman gue sama istri gue kayak ini tuh terlalu panas yang ide ini, janganlah kata apa. Jadi gue sebenarnya banyak banget sebenarnya ide yang bener-bener kayak ngeritik tuh, cuman kayak
oke sih, gue masih tetap bacot, cuman nggak sepanas itu. Gitu loh. Makanya menurut gue kayaknya sayang gitu generasi sekarang kalau main aman. Sedangkan di zaman sekarang internet tuh semakin luas ya. Bener. Yang kayak dulu gua apa ya nonton yang tahu-tahu aja lah. Iya, ya TTA aja ya. TTA karena yang masanya nggak sebanyak dulu lah. Iya. Kalau sekarang kan gampang banget, akun reupload udah banyak, terus internet udah makin cepet. Nah di satu sisi yang waktu gua sewa celurit tuh ada yang reupload di Instagram bang. Buset komenannya bang, anjir sangkain beneran itu. Bawa bapak, ibu-ibu kayak, tolong ini apa ngetek Polda Metro Jaya anjing. Tolong Polda ini dicek bener apa enggak, kayak gini. Buset, gue langsung nge-DM orangnya kan, pakai akun Jokers tuh. Kan kalau yang tahu di TikTok kan, oh ini tahu ini satir nih ya kan. Ada tahu konteksnya itu dari akun gua kan sering kayak parodiin atau satir-satirin apa segala macem lah. Kalau yang viewer gua yang tahu itu kayak tahu satir. Cuman kan kalau waktu di re-upload ya, terus tahu kan. Bukan yang tahu kan, udah gitu banyak yang nonton, kebanyakan orang tua di reels kan. Iya. Buset dah. Ibu-ibu Facebook Pro. Iya, ibu-ibu Facebook Pro anjir yang nonton anjir. Galak-galak banget, makanya maksud gue tadi ketika ini internet udah makin bebas, maksudnya masa lu udah makin banyak kan, udah makin luas kan, share lu, reach lu segala macem. Kenapa nggak media lu tuh dipakai untuk hal-hal yang lebih membangun lah? Bangun dalam artian gue nggak harus mendidik ya, dalam arti kayak di luar pemerintah kayak tadi ya. Ngomongin pemerintah ataupun rezim, ya generasi-generasi sekarang tuh bisa se-Ferry Irwandi lah menurut gua. Benar. Karena kalau Ferry Irwandi ini ada dulu menurut gua dia nggak akan sebesar sekarang. Nggak sebesar sekarang iya. Dia bisa sebesar sekarang karena masanya dia itu lebih luas dibandingkan dulu gitu, dibandingkan internet zaman dulu gitu. Banyak orang yang bisa berpikir lebih kritis dibandingkan kita zaman dulu. Zaman dulu iya benar. Karena dulu orang jarang kritis karena nyari di internet tuh yang dicari hiburan. Hiburan iya. Bukan gue cari pengetahuan atau gue cari. Beda zaman sekarang bang. Iya. Makanya harusnya malah gue lihat ya. Ferry Irwandi yang kayak sekarang lah gitu. Nggak harus di Jokers baru ya. Iya. Kayak Ferry Irwandi. Jokers baru anjing. Ferry Irwandi kecil-kecil gitu yang bisa seberani dan selantang beliau. Benar, harusnya ada. Harus benar-benar. Apalagi di zaman media sekarang gitu ya. Iya. Kalau kayak kita kan ngomongin pemerintah mungkin hilang siapa yang peduli. Nggak peduli. Ya. Kalau kayak Ferry Irwandi hilang kan dicari di internet kan. Kayak Jokers hilang. Bodoh amat anjir. Jokers siapa anjir? Kontainer sampah. Paling yang panik keluarga ya kan. Iya, yang paling istri gua anjing yang nyariin. Nah, kalau kayak Ferry kan dia udah punya backing yang kuat. Benar, iya bisa. Terus masanya juga banyak. Masanya banyak. Jadi kalau ketika hilang ya aman gitu, dibantuin. Iya. Nah, kalau kayak gue, kenapa gue nggak berani ngomongin selantang itu di media? Oh iya, makasih bang ya. Makasih bang ya. Ya karena sekarang gue sadar diri, gue bukan siapa-siapa, tapi ketika gue hilang nggak ada yang peduli gitu. Yoi. Ibaratnya kayak lu lucu nih, terus lu mati hari ini. Temen-temen lu juga ngelupain lu 30 menit paling ya kan? Abis ngubur pada makan-makan. Nah, kayak gitu sih. Makanya gue udah nggak berani selantang dulu lah. Paling gue juga nunjukin gini bang, kalau di Jokers maksud gue bikinnya kenapa komedinya ke arah situ juga karena ya satu sisi itu komedi sekarang tuh banyak yang terlalu formal atau terlalu industri banget kalau online ya, iya, kalau offline kan kalau stand up kan emang kan karena mungkin ada aturan nggak boleh ngerekam segala macem ya kan, jadi mereka blak-blakan lah. Cuman kalau di online tuh ya itu terlalu industri banget gitu loh. Gue nggak terlalu suka lah, masa kita udah gue istilahnya waktu itu gue capek kerja terus ngeliat internet kontennya yang gaming lagi yang formal gitu loh. Gue pengen yang bener-bener Indonesia tuh bisa sebenarnya loh. Jokes kayak gini tuh sebenarnya udah lama kan. Iya, bener, udah cuman lama. Karena kita mungkin dari sistem segala macam politik lebih panas ya kan. Jadi mungkin nggak ada yang mau bangkitin jokes gitu lagi. Ya, mungkin gue di satu sisi ya terinspirasi bikin gitu juga sih jadinya sih. Maksudnya kayak kalau Coki, gue sebenarnya nggak suka jokesnya Coki ya. Cuman karena yang ngebawain Coki dan backingnya kuat, jadi di internet ya aman-aman aja. Internet aman-aman aja, iya. Cuman menurut gue nih orang, itu terlalu bahaya nih Coki nih jokesnya gitu. Ya dulu lah, ibarat musuh masyarakat lah, bener jadi musuh masyarakat. Bukan masyarakat ya. Kalau gue nggak mau jadi musuh masyarakat sih bang. Ada tuh genre meme namanya rage bait meme. Jadi dia cuman ngasih biar orang marah doang tau kalau ngeliat video kontennya dia. Gue sebenarnya nggak mau kayak ke arah sana gitu loh. Cuman ya gue tergantung dari penonton sih. Bisa ya mungkin ngeliat video gue jijik atau cringe atau marah atau mungkin sedih atau gimana, terserah mereka kan pertama. Cuman gue punya maksud gue ya A, maksud gue B, maksud gue C ya. Di video itu gue nggak terlalu nampilin gitu loh. Maksud video gue gitu loh. Paham gak sih? Gue terlalu ribet gak sih ngejelasinnya? Ya pokoknya intinya gitulah.
Kayak gue punya tujuan di setiap video, mungkin gue nyindir kaum A, kaum B, kaum C. Cuman sindiran gue tuh nggak mau terlihat jelas gitu. Contoh kalau kayak Apos tuh bagus kan kontennya tuh yang nyindir kayak ormas. Nah, itu kan jelas kan? Maksudnya jelas kalau orang ngeliat tahu, oh dia nyindir ini, nyindir A, nyindir C. Nah kalau ngeliat konten gue kan kayak, ini orang nyindir apa pro atau emang gimana nih gitu. Kalau ngeliat video gue gitu loh, makanya banyak yang salah perspektif juga sih. Karena emang gue desain seperti itu sengaja. Maksudnya gitu loh, biar penonton juga cerdas lah harusnya lah. Semakin kesini kan internet gampang gitu kan. Internet tuh udah makin gampang, udah makin luas. Udah makin luas, udah makin lu gampang akses lah gitu. Iya. Ya gue nggak bilang kita bersih lah ya, nggak bilang kita suci lah ya. Cuman kayak jangan so suci, kita bukan ustadz, yang punya sayap tapi bukan malaikat. Dulu dihina, sekarang. Teman mereka berdua nih? Bukan. Oh, bukan. Temannya Kevin. Oh, temannya Kevin. Makan bro. Iya. Nah ngomong temen, sama lu ngonten nih, circle lu yang mana nih? Circle gue nggak ada circlean bang. Nah agak, kalau gue sebagai viewer, gue ngeliatnya lu ada circle. Siapa tuh? Edgar. Oh, Javier gitu. Kalau gue sih sebenarnya temenan aja mereka ya. Mereka orangnya juga enak kan, santai. Mereka orangnya asik juga sih. Anak tongkrongan juga kalau gue lihat. Anak-anak baik mereka. Maksudnya baik banget sih sama gue. Cuman gue nggak kayak Joker harus di circle A, circle B, circle C. Enggak sih, gue temenan sama siapa aja sih bang. Iya. Gue nggak mau kayak inklusif. Harus ke kaum A nih, harus ke kaum B, harus konten kreator A. Konten kreator B. Enggak sih bang, gue mau berteman sama siapa aja gitu sih. Gitu. Cuman kemarin karena emang diundang sama Javier kan di live dia dan mereka juga asik-asik orangnya sih, jadi banyak sering nongkrong aja gitu mereka. Cuman nggak kayak gue circle ini nih, gue nggak mau circle yang itu, kayak nggak gitu bang. Ya ngapain anjir? Jawaban aman. Jawaban aman anjir. Jawaban nggak amannya? Jawaban gak amannya malesan gue sih, karena udah gak ada waktu kan. Terus kayak misalnya diundang, mau nggak Kels nongkrong di sini, kayak oke deh kapan-kapan aja gitu ya. Kalau misalnya nggak ada penting banget ya. Tapi emang setelah menikah tuh beda banget sih waktu kita ya. Iya, karena kan kita punya tanggung jawab bang. Pulang ya. Bener. Kalau dulu kayak kita nggak bakal pulang seminggu juga aman-aman aja kan. Iya, sama semua kita mah berteman aja deh. Katanya lu nolak masuk ke Marathon ya sebetulnya. Anjir nolak. Nawarin juga ke siapa, kagak ada, kagak tahu Jokers gue yakin. Jokers siapa? Itu yang bikin foto, siapa mana kagak tahu. Dia nggak tahu, tapi anak-anak ngurusin Marathon tahu. Bisa jadi, cuman kan gue nggak kayak, gue viewer gue banyak loh yang ini, enggak, udah amat gue mah. Orang tahu gue syukur, kagak tahu juga kagak apa-apa anjir. Tapi season 3 katanya mau diundang kali ini. Bisa jadi, gue nggak ngerti dah. Nah kalau diundang cita-cita ya? Iya cita-cita lah kalau undang. Kenapa ya? Bukan temen itu emang? Bukan. Tahu doang. Dulu sering main bareng kayaknya gue liat. Enggak, gue jarang nongol. Nggak pernah gue marah. Nggak pernah. Nggak pernah ya? Eno sering. Eno iya. Oh iya sih, iya. Lu nontonin Eno juga lu? Dulu ya. Pernah ada kasus apa sama Eno gitu enggak? Kagak pernah bang, maksudnya nggak pernah interaksi juga. Belum ketemu juga, nggak pernah ketemu. Maksudnya gue penontonnya dia iya waktu dulu ya, zaman Eno awal tuh gue sering nontonin. Oh sekarang udah nggak pernah nonton Eno? Sekarang bukannya nggak pernah nonton Eno bang, gue sibuk. Lu kayaknya mau bukan mancing ini, mancing gue ini anjir. Jelas kalau itu. Saya bukan maksud gue kalau emang udah nggak seru nggak apa-apa, diomongin aja. Ngomong aja, maksudnya kan nggak tahu. Enggak, beda tontonan aja sih bang. Maksudnya gue nggak nontonin kayak gitu sekarang. Nah lu nontonin apa sekarang berarti? Selain bokep paling kayak MILF, gay. Selain bokep. Lu masih nonton bokep Yus? Kagak lah bang, udah menikah mah ngapain bokepan anjir. Tapi kan ada aja beberapa yang kayak gitu ya? Ada, banyak. Cuman bosen anjing bokep gitu-gitu doang, mendingan bikin sendiri nggak sih sekarang mah? Apalagi skandal udah nggak kayak dulu sekarang, tau gak lu? Iya. Zaman kita dulu kan skandal satu tuh gede banget tuh. Iya, karena kan sekarang banyak, bang, banyak banget bang. Terlalu gampang, bukan skandal jadinya. Iya. Hal yang basic. Hal yang basic iya. Lu ngetik cuda ya udah bertahan itu. Jangan mempersempit circle lah. Iya. Kalau gua mah malah memperluas gitu loh. Tapi teman tetap milih-milih, cuman ya siapa aja gua temenin dah. Ya lu kan hidup besar dari lingkungan grassroots nih. Yoi. Nextnya lu ada mau ini nggak apa? Collab sama siapa gitu? Kalau collab sih, gue tergantung yang ngajak sih ya. Gue sih open-open aja. Pasti ada pengen ada inilah idealis, wah gue pengen sama dia nih, gitu gue udah ngikutin lama. Kalau sekarang sih gue ngikutin lama itu Adu AP dulu sih. Tai. Adu AP sih ya kan. Karena Kinur dan Miko nih dari dulu sih panutan gue sih. Nggak ada yang lain panutan gue tuh, cuman gue pajang tuh di situ tuh Adu AP doang tuh. Anjir, di sini nih. Terus. Lu masih ada baju yang nyanyang presiden nggak sih? Itu lucu banget anjir. Bikin itu. Itu siapa yang bikin? Si Eno itu. Itu jadiin merch nggak sih?
Enggak. Itu kalau gue ngeliat videonya anjing dulu pengen banget dulu coba tadi. Gue mau bikinin itu cuma kan muka Luis kan. Iya. Ya etis aja lah gitu kalau gue duitin muka orang. Ya kalau dia setuju sih nggak apa-apa. Terus si Eno tapi yang jual. Oh iya. Anjing emang Eno. IP siapa? Dia pegang. Kamu bener dijual tai juga Eno. Iya bang. Tapi lu masih akrab sama Eno? Gak terlalu sih, maksud gue kayak nggak penting juga ada. Anjing. Akrab sama Eno tuh. Sekarang udah nggak jarang ketemu. Dia kan sukses tuh bikin apa? Sukses. Vincent Studio ya. Gede. Sukses. Yang megang kan bukan Eno lagi. Oh gitu. Agung ya? Andika. Oh Andika. Anu. Iya. Dia chill juga sih gue ketemu dia. Dia ngebosin doang kalau Eno. Kan sekarang YouTube nih orang kan udah malas nih nonton video panjang ya kan. Selain kalau sekarang malah di YouTube banyak kan kayak video-video esai gitu atau kayak komentar gitu kayak model-model Ferry Irwandi lah banyak banget kan. Raymond Chin lah gitu-gitu kan. Iya. Nah lu emang mau fokus di YouTube atau emang mau video short doang apa gimana nih? Semua sih mau kita coba sih. Karena kita sekarang di tahap ngeraba Iya, ya. hitungannya Lu ngeraba lagi berarti nih? Ngeraba lagi. Riset ulang. Iya. Gua nggak tahu bercanda nih. Tapi fokusnya ada kemana jomo, fokusnya? Segala macem. Fokusnya ke short atau emang di YouTube lagi apa gimana? YouTube jalan. Iya. Sketch mau coba dijalanin di Instagram. Maksudnya kan sekarang kalau sketch panjang udah jarang lah ya. Iya. Lu bikin video pendek aja, ngikutin zaman lah, coba untuk ngikutin zaman. Iya. Walaupun di TikTok di cancel gitu. Sama TikToknya bangsat emang. Iya. Jadi memang jokes-jokes itu tuh kita makanya kayak gini nih ngobrol sama lu nih. Gue tahu jokes A, jokes B itu misalkan ngomong sama Jokel gitu. Sama Kevin, sama Kohar gitu. Jadi nambah referensi gue yang udah lama nggak main internet gitu loh. Karena bener-bener setahun tuh vakum nonton orang enggak. Oh, lu nggak ada scrolling atau apa nggak ada? Berdua nggak ada. Gak ada yang ngikutin kayak dulu. Nggak ikutin, bener-bener nggak ikutin. Berarti lu kayak istilahnya kayak out of touch lah ya sama dunia internet zaman sekarang lah ya. Gue masuk live awal-awal aja, live stream lagi nih. Jomo apaan lu? Masa tahu-tahu store apalan. Apaan? Iya. Itu ingin asing buat kita yang setahun vakum kan. Menurut gua internet akan masuki fase bosan video pendek sih. Pasti. Makanya Kayaknya sekarang udah mulai deh. Iya, kayaknya udah mulai. Udah mulai deh. Gue bikin kayak video panjang untuk jaga-jaga ketika nanti ada video panjang Kita udah ada format. Gue aja kayaknya sekarang udah mulai kayak bikin video 1 menit deh. Walaupun kayak kata kawan-kawan gue video 1 menit tuh balas tuh nontonnya. Gue bilang sebenarnya gue sih pengen orang terbiasa aja gitu ya nonton itu. Walaupun viewernya nggak banyak nggak masalah gitu. Yang penting gue suka bikin kayak gitu nggak masalah sih. Makanya gue udah mulai 1-2 lah ada video yang iklan-iklan tuh kayak iklan 1 menit ke atas. Iya. Ya gue kan terinspirasi dari kalian juga itu. Bagus sih. Kayak gitu. Cuman belum kena tuh ya. Enggak, sebenarnya nggak masalah maksud gue. Orang suka nggak suka tergantung mereka gitu loh. Mereka mungkin maunya yang pendek doang nggak masalah. Yang penting gue suka gitu loh. Lu tapi rame viewer baru apa emang orang tahu lu asal-asalan? Di reels viewer baru. Tapi nggak bisa gue tarik ke YouTube. Nggak bisa, beda audiens bang. Makanya nggak bisa. Kemarin gue ngobrol sama Jafir juga gitu. Jafir kan rame di TikTok di IG kan. Tapi audiens di YouTube beda lagi. Iya beda. Terus kalau kita ngajak yang di TikTok nih, nggak tahu kenapa nggak bisa. Iya. Nanya, itu nggak bisa. Harus butuh waktu bener-bener. Iya. Nggak bangun personal branding sih. Kayak misalkan ternyata lu Raymond Chin lengkapnya di mana nih bang? Iya. Nah di YouTube-nya nih ada. Memang susah sih YouTube sekarang. Beda audiens. Kayak TikTok sama IG aja beda audiens bang. Beda. TikTok IG beda audiens. Gue beda share video di TikTok gimana, di IG beda lagi itunya. Makanya nggak salah kalau sekarang ada red card IG sama TikTok tuh emang medianya beda-beda. Beda-beda ya. Nah untuk jokes yang sebenarnya jokes kiri itu yang lebih free sebenarnya ya menurut gue ya. Untuk audiensnya bukan dari platformnya itu TikTok. TikTok ya. Karena banyak jokes tolol-tolol itu. Iya, Gen Z itu malah senang jokes tolol. Nah kalau di Reels, gue punya 2 ya. Satu algoritmanya Barat, satu algoritmanya Indo. Algoritma Reels Indo itu bener-bener nyebarnya kemana-mana bang. Iya Facebook. Terus lebih jadi sasarannya tuh lu nanti ke orang tua yang nggak paham jokes lu gitu. Jadi nanti di salah perspektif apa gimana dari mereka nentunya. Jadi ya kayak gitu gue nggak paham dah. Gue bingung kenapa mereka bisa kepapar. Padahal kan sebelum masuk kan kayak lu ada interest lu kemana kayak TikTok kan ditanya kan. Kayak di skip deh itu. Emang agak repot sih. Misahin sosmed tuh sekarang. Iya. Jadi lu nggak bisa mirroring expect hasil yang sama. Gitu nggak bisa. Nah tapi gue tanya balik nih, lu kenapa nggak mau kayak Bugil Sandes nggak usah balik lagi deh, tapi videonya tuh accessible buat orang-orang yang lain. Nggak bisa ditampilkan juga. Kalau di Reels sama TikTok bisa kali bang? Lu biarin short? Nggak relate. Malah nggak mau itu hal itu. Oh. Itu kan masih dipublikin kan berarti masalahnya.
Sama nggak relate sama kondisi sekarang sih, karena Bugil Sandes itu kan relate-nya gue nyerang personal seseorang. Oh iya benar, waktu itu di ya. era itu kan. Di era itu. Kayak ada beauty vlogger, gue nggak suka. Dulu setelah Rando apa lagi lu? Begitu gue. Ya kan gamer-gamer toksik. Gamer-gamer toksik. Gamer toksik. Vlogger toksik. Vlogger ya. Beauty vlogger sampah. Sekarang lebih banyak tuh bang. Sekarang makin banyak kan. Iya anjing. Udah nggak bisa masa kalau diklipin juga nggak relate. Jadi Iya ya udah aja. benar. Iya. Gue udah kerja sama salah satu brand. Store manajernya tuh penonton A2P lama. Store manager, berarti lu udah berumur Berumur kan? iya. Umur 25 ke atas lah. Iya. Anjing berarti memang kayak gue waktu itu waktu Aloy masih di Holy Wing itu gue ketemu Aloy kan. Tahu lu juga ya? Masalahnya Aloy itu. Bang lu Bugil Bisa Sandes tahu bukan sih. Anjing outputnya Bugil Sandes begini nih jadi Aloy nih. Gue udah nontonin lu anjing banget. Kaget juga sih gue maksudnya ya orang ya penontonnya bertumbuh udah lumayan pada berumur lah sekarang. Iya, pastilah bangun tahun berapa itu. Ya, cuman ya makanya nggak bisa ditampilkan lagi karena masanya udah beda. Kalau gua bikin sekarang kayak Bugil Sandes ada di TikTok dan Instagram kena tuh ibu-ibu Facebook Pro nangis. Iya, pasti. Malah karena Jadi yang lu makan gila lah apa ya kan? Iya, maksudnya makan gila aja buang-buang makanan. Buang makanan pasti. Sak anjing Dede Inun aja bikin kayak gitu aman-aman aja. Bekal Kenzo aja ada yang gituin bang. Gara-gara rokok kan rokok gue taruh sama bekal kan. Wah kok rokok dicampur nasi nih, kamu nggak pernah ngerasain miskin ya buang-buang makanan gitu-gitu. Buset apaan anjing? Kamu gak pernah ngerasain itu. Ke rumah gue aja anjing kalau belum pernah ngerasain miskin no anjing. Dari video-video aja udah kelihatan lingkungannya ya. Dari muka gue kelihatan miskin anjing. Kamu gak pernah hidup Miskin anjing. Nah itu makanya yang hal itu sebenarnya kita hindarin. Karena kan kita nggak bisa kontrol ketika udah dipublish kan, tapi kita bisa kontrol sebelum publish gitu. Iya. Ini kayak nggak worth, nggak works untuk kita share atau nggak worth untuk kita kejar nih. Memang kalau di Jokers mah upload sesukanya ya. Iya anjing gue mager kadang anjing. Yang penting gue suka, gue mau. Auto FVP. Kadang 2 minggu kagak upload anjir. Kalau orang kan ada rutin tuh wajib tuh. Gue kagak, gue kagak ada maunya. Jokers tuh kayak auto FVP tuh ibaratnya kayak kontennya A2P tapi yang ngupload Agung Ngapsah. Jarang upload tapi naik langsung trending. Sekalinya upload naik trending. Tapi kalau gue nggak bisa kan proper bang dari kamera editing gue kan ngajak aja. Ya metadatanya udah ngikut ke lu lah nih. udah capcut gue anjing. Maksudnya kan TikTok lu udah rata-rata di atas gope semua gue lihat. Alhamdulillah kalau itu bang. Tapi gue nggak pernah mikirin kayak ini harus FYP nih. Gitu-gitu enggak, gue nggak pernah mikir gitu sih bang. FYP alhamdulillah enggak juga ya alhamdulillah gitu bang. Viewsnya gede-gede semua kan. 1 juta. Iya. 48 juta tuh SpongeBob itu sih bang. Itu kan mendatangkan apa ya? Duit baru lah buat duit baru iya. Alhamdulillah ya di situ sih gara-gara kebantu itu sih kemarin sih. Ini gue ngasih umpan terakhir ya kalau kagak makan gue yang makan sama gue langsung nyebur anjing. Lo nggak dapet nggak bayar kan? Bayar. Kagak bisa mancing tuh aneh nih bocah jakut. Dia bilang dia ngajakin mancing, gue kira emang seneng mancing. Kagak, gue kan biar ada pengalaman mancing. Bang ngajakin gue mancing, wah bocah jakut nih kata gue. Gue ke Jakut tuh kayak ujungnya Indonesia sebenarnya. Jakut itu sebenarnya ditirikan tau sama Jakarta bang. Bener. Jakut Jakbar ya, gue ngomong ya. Jakut Jakbar. Kayak ditirikan tau lu. Dia nggak masuk dalam Jakarta sentris. Kalau circle pusat, selatan, timur. Isinya kan transformer. Isinya transformer, begal, narkoba. Nggak masuk dalam referensi buat nongkrong. Nggak masuk. Makanya kalau kemarin gue nongkrong sama yang konten kreator lain, kapan-kapan gue main ke rumah lu lah. Jangan. Ntar ngeluh. Ntar ngeluh lu. Yang ada gue yang kesel, jangan. Jangan. Iya. Masih capek ngeluh. Capek iya lu. Ketemu truk, ketemu orang bawa celurit. Ketemu polisi cepet nggak di pengamen mabok kagak dikasih dibaretin mobil lu. Iya. Ya gitu, bukannya apa bang emang nyatanya seperti itu karena gue lahir dan besar di situ kan. Ya, makanya keras-keras tuh kemarin gue pagi kesana ya gue ada kerjaan lah. Gila nih utara ngeri banget gitu, ya gue. Iya bang. Nggak salah sih kalau Ratna Priok ini kuat-kuat gue bilang mentalnya. Mandor kuat. Mandor kuat. Mandor kuat. Gue ya pada lahir gede di situ ya maksudnya gue nggak pernah pindah-pindah, gue dari lahir di situ tetap ngerasa itu, tetap ngerasa kayak nggak bisa nyantai gitu loh. Terlalu intens. Terlalu intens. Udah mau daerah industri, daerah pelabuhan, daerah kriminal nyaku semua tuh, narkoba, seks, macem-macem lagi. Iya. Kejahatan apa ya? Makanya kenapa kok Jokers kontennya gitu-gitu sih? Karena input gue gitu. Lingkungan sekitar gue itu yang kenapa gue bikin ide-ide dari situ ya karena lingkungan gue begitu. Bahkan kayak lu foto
bekerjalah hingga sampai rumahmu pemandangan seperti ini di Point Blank ya Jakarta Utara. Iya, kayak gitu Jakarta Utara kayak gitu. Berantakan ya kan. Kayak ini Town Hall ya apa? Iya. Luxville, Burning Hall. Kayak Crackdown. Yang ada peti kemasnya tuh. Crackdown udah kayak gitu tuh. Cuman ya gimana bang, udah dari kecil di situ tuh. Jadi kayak denger orang kelindes kayak udah nggak pernah diumumin lah ya. Oh iya. Paling ditanya kalau matinya kenapa kelindes, udah biasa tuh ya. Ya udah paling doain aja gitu loh. Kalau orang kota kayak Jakarta Selatan sakit matinya apa? Stroke, jantung. Udah biasa. Nah, di utara matinya kenapa? Tabrak tronton. Iya. Udah biasa tuh ya. Iya. Mau nggak mau bang. Bajing lompat. Tapi memang kebayang sih Bajilo, sekeras lu tuh apa. Maksudnya lu hidup di lingkungan Jakarta Utara. Keluarga lu Maduro. Itu udah double XP tuh. Double XP anjing. Kerasnya tuh kerasnya hidup lu tuh double XP tuh. Kerat. Lu dibenturkan sama aturan agama di rumah. Ketika lu keluar rumah berbalik sama apa yang diajarkan di rumah. Iya. Kan? Jing. Ya itu paling nanti gue rencananya mau bikin gerakan Priok Merdeka sih bang. Anjir itu apa lagi? Jadi kayak separatis gitu nanti. Jualan senjata. Iya. Ambil dari pelabuhan. Kan bisa langsung kan gitu kan. Gerakan Priok Merdeka. Hermanos. Nah, Los Polos Hermanos itu gambaran Priok lah ya? Priok, iya. Makanya. Makanya kalau bocah-bocah konten kreator ngomongin, gue di Jaksel, di Pondok ini, ngomong sini ya kan. Gue nggak relate tuh. Nggak relate gue. Nggak bisa gue. Oh, gue macet tadi ini ya di Palmera ada ini ya kan. Oh, gue nggak relate. Kalau gue macet ada yang tawuran depan rumah gue, baru tuh. Kenapa nggak keluar dulu? Masih ada tawuran. Masih ada tawuran itu. Dibubarin mak-mak gitu ya. Bawa petasan bocah-bocahnya. Cetar. Tapi lu pernah ikutan tuh? Zaman ABG kali bang. ABG sempat ikut tawuran? Sempat. Ya ABG, yang namanya ABG daerah situ kan, mau nggak mau lah. Wajib tuh ekskul. Ekskul, dibotakin dulu nyong ya kan. Pantang pulang sebelum baret. Pernah tuh kena gitu lu pernah? Alhamdulillah enggak. Karena gue belakang gue kan gemuk dulu kan. Gue itu kayak cuman bantu-bantu lemparin batu aja, logistik. Tapi bocahnya bawa tuh lu tuh. Gear, kopel. Iya, kopel digirin tuh. Ya itu zaman dulu lah ya. Bawa tuh. Zaman dulu. Bocah tolol lah zaman itu ya kan. Tolol lah. Iya, jangan ditiru lah, goblok lah, tolol banget itu. Enggak ada. Kalau susah yang susah keluarga masalahnya ya. Iya, makanya gue banyak ngeritik video-video gue tentang anak-anak kayak gitu kan, karena menurut gue tolol gitu loh. Iya. Apalagi sekarang banyak banget bang. Karena apa? Banyak kayak bikin basis-basis gitu, tapi di Instagram, di TikTok gitu bang. Jadi nanti kayak DM-an sama musuhnya nih, ketemuan di mana nih gitu. Jadi nanti di videoin sama dia nanti pas lagi aksinya gitu bang. Kenapa nggak COC aja ya maksud gua? Kalau mau tawuran online aja, maksudnya lebih positif gitu. Di Roblox dah gitu. Iya. Jadi nggak ada yang berdarah, nggak dirugikan kan? Iya. Sekarang baik banget, tolol banget bang, anjing. Setolol apa tuh sampai? Iya, kalau sekarang gimana tuh? Ya gue sering banget bang pulang kerja nih macet gara-gara apa? Ada tawuran anjing, jadi mobil kagak berani jalan. Tawurannya pakai petasan. Iya, jadi kayak Harry Potter tau lu. Kalau ditabrak kita yang salah ya. Iya. Padahal mah tabrak aja sebenarnya. Halal itu darahnya kalau mau tabrak. Pengennya sih gitu bang. Tabrak tronton gitu. Enggak, feeling gue tapi tetap dipidanain bang. Iya pasti. Di Indonesia mah gitu bang. Padahal yang salah mereka. Iya, udah sampai nutup jalan anjing. Udah kayak nikahan ormas ya. Iya. Bini gue kan orang Bekasi ya, baru pindah sama gue bawa ke sini habis nikah kan. Langsung kena shock kultur anjing. Anjing Bekasi yang kerasnya lebih keras utara ya. Malam-malam jedar depan rumah gua. Apaan yang pas gue liat anjing bocah-bocah di gangan ngapain bangsat? Pada bau panjang-panjang. Ya Allah, gue bilang apaan tuh yang? Maksudnya kan Bekasi ini menurut kita udah keras kan, menurut gua ya ngomong Nur. Mana nih Bekasi, wah ini keras banget hidupnya nih. Utara udah dah. Puncak pertama tuh utara dulu dah. Baru Bekasi. Makanya mereka utara ditirikan nama Jakarta bang. Mungkin karena lebih gitu kali ya. Harusnya diperhatiin lagi lah. Nyari kerja juga susah. Aduh bang, kerja bang susah bang. Ujung-ujungnya buruh kasar ya kan? Buruh kasar sama kurir sabu. Jadi kuda. Pilihan sih. Jadi kuda. Iya makanya bang, mau gimana lagi bang? Gak ada pilihan bang. Berarti ujung-ujungnya dari mana? Dari sistem bang, dari mana politik bang. Pemerintahan. Balik lagi ke pemerintah, kalau pemerintahnya adil. Bener. Sejahtera. Gak ada tuh kayak kasus di Jakbar kemarin tuh JPO. JPO bener. Dicopot-copotin. Ya itu kesalahan pemerintah. Bener. Kesalahan orang itu salah. Melakukan tindak kriminal, membahayakan segala macam. Tapi kalau mereka kenyang, mereka tidak akan melakukan. Bener. Kriminalnya bisa ditekan kan. Bener. Balik lagi kalau memang banyak orang lapar masih banyak kejahatan. Iya. Bahkan yang udah kaya aja kayak pejabat-pejabat kita masih banyak yang lapar. Iya. Ada undang-undang nggak sama rezim? Oh lu nanya ini
cewek mana yang udah pernah gue hamilin. Ya, ya tuh maksudnya utara. Berapa banyak yang udah aborsi gitu. Lu kan utara nih. Maaf nih ya, gue bukan maksudnya mendiskreditkan utara walaupun nggak semua orang utara kayak gini lah. Iya. Karena udah dari cerita lu dan cerita orang-orang yang gue kenal gitu. Kayak utara tuh Bronx banget. Hamil luar nikah tuh udah ada. Enggak sih. Udah sering terdengar lah gitu. Iya. Jadi kayak tadi jadi kurir apa segala macam udah sering. Maksudnya kejahatan apa yang pernah lu lakukan dia? Kejahatan gue yang pernah gue lakukan? Di utara maksudnya kan lu besar di sana, kecil di sana gitu. Dari bayi di sana tuh lahir di sana. Enggak. Kejahatan mah kagak bang, gue anak baik-baik bang di gangan bang. Serius lu? Iya, anak pengajian gue di gangan anak. Tawuran ikut. Ya BG, waktu tolol kan. Remaja lah itu mah. Tolol, iya. Nyimeng gitu. Ya ampun. Walaupun lingkungan kayak gitu, wah gue makanya beruntung lah punya orang tua yang istilahnya bisa gedein gue kayak gini lah. Gue nggak ikut sampai lingkungan gitu. Gue nongkrong aja sama teman gue yang kayak gimana, teman gue yang gitulah. Cuman gue nggak ikut-ikutan gitu loh. Nakal remaja biasa lah. Ya, kayak ngambilin cewek tadi bener. Aborsi sampai 3 kali tuh. Itu benar. Sampai gue dimimpiin sama bayinya itu kan, didatengin gue tuh. Bercanda. Udah lama lah ya ngobrol sama Jokels. Ini bener nggak ada apa gitu selama rezim. Iya. Lu kan sebagai orang hukum, konten kreator. Sebagai orang hukum anjing. Nggak ada kayak ini negara mau kemana sih, dolar ancur-ancuran. Anjir. Kasihan orang menengah ke bawah bang, orang-orang kecil bang. Sekarang makin miskin ya? Iya, makin miskin. Makanya gue banyak ngangkat di video gue tuh kayak orang-orang menengah ke bawah. Gue maksudnya bukan ngeledek mereka gitu loh, tapi maksud gue karena kebanyakan konten kita kan Jakarta sentris gitu loh. Maksudnya yang lebih ke ibu kotaan banget gitu loh. Gue malah kayak bosen gitu loh. Kayak Indonesia kan luas gitu loh. Kenapa nggak yang daerah-daerah pinggiran gitu loh, yang maksud gue, makanya gue kayak bikin orang-orang bilang kayak gue ngeledekin yang jamet gini-gini, sebenarnya enggak, gue suka malah konten kayak gitu. Cuman bukan buat mereka naik juga gitu loh kayak orang-orang mereka, karena konten kita ya gue bilang itu tadi lebih ke ibu kota banget gitu loh, terlalu industrial, terlalu korporasi gitu loh. Kalau mereka kan bikin konten karena buat mereka senang aja gitu ya kan, orang-orang sana gitu loh. Gue mau ngangkat mereka aja sih, gitu. Gue senang mereka gitu loh. Jadi Indonesia ini nggak cuma dimilikin oleh orang menengah ke atas atau orang ibu kota gitu loh. Jadi semua orang bisa nikmatin, bisa happy di media gitu loh. Hiburan nggak cuma untuk orang kaya. Bener, anjing. Gue nyebur nih. Jokels hiburan nggak cuma untuk orang kaya, tapi orang miskin berhak dapat hiburan. Iya, semua orang lah istilahnya lah. Kenapa nih? Pertanyaan gue terakhir. Kenapa warung-warung Madura 24 jam? 24 jam gue udah tahu lah. Kenapa sering video call? Sering video call? Iya. Dia lebih enjoy ngobrol sama saudaranya yang di kampung, sama temennya kali bang. Jadi kayak ngobrol mulu tuh sama mungkin temennya apa saudaranya kan dari kampung. Pas mau beli gitu kan kayak, gue orang yang berpunya etika kan kayak, aduh mau pesen jadi ragu kan? Enggak, justru pesen aja bang. Udah multitask udah bisa keris kan di Tangsel. Udah pada bisa keris ya, di tempat gue juga udah pada bisa keris. Keren amat tuh warung. Gue udah prediksi nih kalau warung udah bisa keris, Indomaret bangkrut, anjlok sahamnya. Iya. Nanti kan nunggu waktu ini. Tapi udah banyak semua sih udah pada bisa keris bang. Iya, hampir semua kok warung-warung udah pada keris. Buka udah lebih lama dari Indomaret, harga udah jauh lebih murah daripada Indomaret. Barang-barang lumayan lengkap sekarang. Barang-barang lumayan lengkap. Nggak ada dicariin. Iya. Kok nggak diusir? Nggak ada udah sana. Ya tadi alasannya kenapa mereka suka video call, nah itu. Mungkin kasih Indomaret nggak bisa itu. Nggak bisa sambil tiduran, nyambil jaga anak. Soalnya kayak temen gue tuh pernah mau belanja. Ya namanya warung Madura kan, kadang kan tinggal di situ suami istri kan. Iya biasanya. Kecil lah. Iya. Pas mau beli Samsu jam 3 pagi. Lagi ngewe. Mau ngewe. Apa mas, beli aja beli. Ya mas beli aja. Jadi gak enak dong. Mau nggak mau lah beli, temen gue nggak enak kan. Udah hampir ke gap tuh, udah muka. Bukan masa wajib banget dekat etalase. Jam 3 pagi pikir sepi kali kan. Lagi warni-warninya. Waduh anjing. Ada yang beli jam segini mah tidur. Udah mau misionari gue anjing. Ya udahlah. Iyalah nih udah gluduk. Iya udah gluduk nih. Tanda-tanda nih. Tanda-tanda Cisauk tuh cuacanya. Kadang ini aneh-aneh. Kadang pagi terik, siang badai siang badai. Iya. Syuting mancing tiba-tiba badai anjing. Tiba-tiba badai. Lagi panas-panasnya tiba-tiba badai. Gitu aja nih. Obrolan singkat namun tidak padat bersama Bang Jokels.
Jadi tahu lah nih Jokers tuh seperti apa. Ya, jadi kayak gini kalau ngobrol sama teman Iya. gini, makanya kita nggak nyiapin susul pertanyaan, list pertanyaan nggak ada, udah ngalir aja. Sorry juga ya kalau udah ada yang kelihatan biji gue itu. Apa-apa aman. Iya. Kita suka titik Jokers. Iya. Ya sampai Lah, jumpa di di- Jago Mancing Tuh. berikutnya. Bye. Ciao.